tolong saya jangan ke Butur Yase ya. Karena kenapa? Saya malu ketemu Pak Desa Tanatoro. Karena pada musrenbang sebelumnya itu Pak Kades sempat menyampaikan terkait infrastruktur jalan itu yang sudah terputus dan sudah diusulkan selama hampir 10 tahun Pak ya, atau sudah lebih dari 10 tahun kita usulkan dalam musrenbang. Ya setiap tahun, pokoknya setiap tahun dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun itu. Nah, saya sempat menyampaikan pada saat itu, insya Allah akan saya teruskan kepada pimpinan dan akan saya komunikasikan. Tentunya dengan keterbatasan saya yang ada di posisi tengah-tengah, saya mungkin atasan dari bawahan saya, tapi saya juga bawahan dari atasan saya. Dalam hal ini Pak Kepala Bapeda, Pak Sekda, dan Pak Bupati. Nah pada saat itu setelah musrenbang Pak, saya sempat menelusuri kok kenapa seperti itu, karena kan kita sama-sama tahu bahwa kondisi sumber daya alam yang ada di Tanatoro itu cukup melimpah dan ini dapat kalau kita membuka akses jalan, tentunya dalam hal infrastruktur pembangunan jalan, tentunya sumber daya alam ini akan dapat didistribusikan lebih cepat dari sebelumnya sehingga dapat berpengaruh atau berimpact pada kondisi perekonomian yang ada di sana. Tentunya bukan hanya perekonomian tapi juga kondisi sosial budaya yang ada dibanding saat sebelumnya. Namun setelah saya telusuri Pak, memang kalau kita berbicara tentang anggaran untuk pembangunan jalan yang ada di Tanatoro memungkinkan untuk diplot. Tapi ternyata setelah berbicara dengan teknis PU, banyak kontraktor yang tidak bersedia. Karena kenapa? Tidak ada yang bersedia sebenarnya memang. Karena kenapa? Karena dari segi material, bahan material dan dan proses pembangunan itu memang kos yang dikeluarkan lebih besar daripada penganggaran yang ada karena berdasarkan jarak. Karena kan pada saat penyusunan RAB, pembangunan misalnya jalan, kan ada standar tertentu yang tidak bisa dilewati. Misalnya harga material untuk pasir, kerikil, semen hanya sekian. Sementara harganya memang yang dibelikan oleh kontraktor itu di toko bahan bangunan hanya sekian. Tapi mobilisasinya yang harganya atau yang biayanya jauh lebih besar daripada ini dan memang itu akan menjadi PR kita bersama. Kalau itu yang terus-menerus menjadi alasan, tidak akan terbangun di jalanan di sana. Nah itu Pak yang sampai sekarang masih menjadi PR dan tentunya akan tetap menjadi bahan kami untuk menyampaikan kepada pimpinan bagaimana jalan keluarnya untuk ini. Karena kalau itu terus menjadi alasan Pak tidak akan ini nih. Insya Allah Pak masih tetap ada dalam catatan Bapeda dan jangan kita bosan-bosan usulkan. Karena kapan kita tidak diusulkan lagi tahun depannya akan terlupa. Jadi hanya itu Pak yang bisa kami sampaikan karena posisi kami terus terang ada di tengah-tengah. Terus selanjutnya terkait tadi yang disampaikan oleh Bapak yang saya closing di sini tentunya kembali ke masalah utama adalah aksesibilitas infrastruktur. Yang pertama tadi jalan, terkait dengan jarak tempuh dari Poskesdes, dari layanan kesehatan dan layanan pendidikan tentunya tetap sama masalahnya aksesibilitas infrastruktur. Terus yang kedua fasilitas sarana kesehatan. Memang ada dalam visi misi Pak Bupati Pak untuk pembangunan Poskesdes dan kami nanti akan cek dan kami lihat lagi apakah memang memungkinkan untuk tambahan. Karena sepengetahuan kami sampai saat ini memang dari visi misi tersebut masih ada sebenarnya yang tidak sesuai dengan target. Jangankan tambahan untuk misalnya desa Tanatoro yang sangat membutuhkan, yang target awal kami pun untuk desa-desa tertentu yang akan dibangun dalam kurun waktu masa jabatan Pak Bupati ini akan ada yang tidak tercapai karena kemarin ada revolusi anggaran akibat adanya COVID Pak, itu tidak bisa dipungkiri. Sekian ratus miliar terpangkal dari posisi kita pada saat normal. Jadi sekian ratus miliar itu kan bukan angka sedikit, kita bisa membangun banyak hal dengan anggaran sekian. Nah itu jadi catatan kami juga. Dan untuk tenaga kesehatan Pak, satu Poskesdes, hanya ada satu bidang honorer ya. Ada 2 diperbantukan, baru selesai. Oh ada 2 diperbantukan. Nah untuk setahu kami pada saat ini ada pengusulan untuk P3K di bidang kesehatan. Hanya saja memang dinas kesehatan itu mengusulkan kalau saya tidak salah kurang lebih 200 atau 300 orang. Tapi tentunya akan melalui verifikasi dari tim kementerian. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan, verifikasi secara bertahap. Hanya saja kendala yang kemarin dihadapi adalah pada saat penerimaan dari P3K itu ACC, maka penggajiannya akan dikembalikan
kembalikan pembebanannya kepada Pemda. Otomatis kemampuan keuangan daerah kita saat ini sangat terbatas. Jangan sampai seperti kasusnya kemarin Dinas Pendidikan, Tenaga Pendidikan yang diterima dari PP 3K dari Dinas Pendidikan itu ada kurang lebih 200 orang kalau saya tidak salah. Dan ternyata harapan kita pembebanannya dianggarkan melalui dana pusat dan akan diberikan melalui skema DAU, ternyata dibebankan kepada pemerintah daerah. Itu yang di luar perkiraan Pak, dan sampai saat ini jadi PR kita juga. Dan untuk terus terang, kalau kita dibebankan penggajian P3K tenaga kesehatan itu ke depannya akan diangkat, tentunya akan sangat terbatas kemampuan kita untuk menerima itu. Tapi jadi catatan bagi kami Pak, mudah-mudahan kalaupun hanya 1 atau 2, mudah-mudahan bisa ditempatkan di tanah Toro. Itu jadi catatan kami dan kewajiban kami untuk menyampaikan. Terus selanjutnya terkait tenaga pendidik di bidang kependidikan dalam hal ini P3K itu kan memang dia melalui proses Pak. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak tenaga merawat kita, tenaga sosial kita yang sudah mengabdi selama berpuluh-puluh tahun, tapi kalah dengan semangat baru anak-anak yang lebih muda yang memang baru lulus. Otomatis kalau dari segi IQ dan meskipun IQ-nya mungkin lebih tinggi yang mengabdi selama puluhan tahun dibanding yang baru itu, tapi dari segi IQ mereka lebih mampu karena komputerisasi dan lain-lain. Dan kalau di Dinas Pendidikan Pak bisa kami sampaikan dan tentunya mereka akan mempertimbangkan hal yang sama dengan Pak Desa. Tapi yang jadi masalah adalah sistem penerimaan itu kan dari pusat dan dia sistem komputerisasi. Harapan kita tentu sama, yang diambil adalah orang kita yang mengabdi, tapi orang pusat tidak demikian. Jadi satu-satunya hal yang bisa dilakukan saat ini adalah dengan bagaimana meningkatkan kompetensi dari orang-orang yang bekerja dengan kita yang ada selama ini. Jadi selain misalnya dia aktif untuk melakukan pekerjaan yang sudah dilakukan, aktif juga untuk update informasi misalnya dengan pelajaran-pelajaran materi, apalagi kan saat ini ada Google, ada apa, mungkin lewat situ nih Pak. Karena memang kalaupun kita menyampaikan ke Dinas Pendidikan atau ke BKD, jawabannya akan sama. Jadi satu-satunya hal yang bisa dilakukan kalau memang dari Kementerian Pendidikan tidak ada poin khusus yang diberikan kepada tenaga honorer yang sudah mengabdi, otomatis akan sulit Pak bagi kita. Jadi jalan satu-satunya yang bisa diberikan adalah bagaimana kita meningkatkan SDM yang ada di tenaga pendidik kita ataupun tenaga kesehatan kita, meskipun tidak melalui ruang pelatihan khusus atau formal, bagaimana mereka mengupdate ilmunya sendiri melalui media sosial yang ada Pak. Karena kondisi memang saat ini menuntut kita itu. Jangankan tenaga kesehatan, tenaga pendidikan kita saja yang Pak Desa dulu kan tidak diwajibkan untuk berandroid, tidak masalah tidak berandroid, tapi sekarang untuk saat ini manakala kita tidak memiliki android, kita akan tertinggal dibanding yang lain. Itu Pak yang jadi masalah, dan ini PR besar kami Pak. Dan satu juga mungkin dari desa, tambahan pembebanan kegiatan-kegiatan instruksional, dan salah satunya dari kami juga terkait kegiatan stunting. Mungkin Pak Desa juga masuk kegiatan stunting, tapi itu kan memang ada instruksi dari pusat dan tidak banyak, dan banyak PR Pak. Ada ATS, ada stunting, ada holistik integratif, dan saya rasa kalau itu kita jalankan secara maksimal, itu ada hubungan saling keterkaitan. Misalnya kalau kita kerjakan stunting, itu nanti akan berhubungan dengan program apa yang lainnya. Kalau kita jalankan PAUD, itu akan berhubungan dengan kegiatan stunting, dengan kegiatan posyandu. Nah ini juga yang ingin saya sarankan kepada teman-teman pendamping desa dan PDC juga, yang kegiatan PAUD holistik integratif itu Pak, sebaiknya kita upayakan untuk bisa berjalan. Karena pada saat misalnya satu kegiatan PAUD holistik integratif ini berjalan, bukan hanya kegiatan PAUD di desa yang berjalan, tapi kegiatan posyandu berjalan, kegiatan BKB tak akan berjalan, kegiatan yang lain yang terkait dengan itu juga akan satu paket berjalan di satu tempat. Dan pun kalau misalnya dibanding desa lain kita sudah jalan dan desa lain belum jalan, kemungkinan akan ada perhatian khusus ke desa tak. Dan sekali lagi Pak, jangan bosan-bosan, itu jadi PR kami. Tidak ada hal lain yang bisa kami sampaikan selain itu Pak. Memang kalaupun saat ini kami hanya mampu berbicara, belum ada eksekusi, karena memang keterbatasan yang kami miliki. Untuk sementara demikian dari Pak kami, saya kembalikan kepada pimpinan.
Jadi untuk aspek sosial pendidikan kesehatan ini mungkin yang perlu kita sampaikan. Prinsipnya kami di Bapeda itu kan sebenarnya dapur, kami bukan eksekutor. Teknisnya itu kan ada di perangkat daerah, tapi bahan ini akan jadi menu kami di Bapeda untuk ke perangkat daerah ini. Ini mungkin juga persepsi Pak Desa harus tahu. Jadi memang kami bukan eksekutor itu di Bapeda, tapi semua aspirasi ini dan masukan dari bawah itu kita tahu dan gampang kita eksekusikan ke teknisnya perangkat daerah. Jadi beberapa tadi masukan untuk di dimensi sosial ini kan sudah ketahuan, termasuk ekspedisi Bukawi itu saya tanya umumnya kenapa ada proses persalinan seperti itu yang mewajibkan. Misalkan nanti maksud saya di Bapeda kita sudah tahu jangan sampai itu yang mengganggu misalkan pada dimensi sosial. Mungkin dari Pak Hadi, beliau ini yang tangani infrastruktur memang kalau di Bapeda. Mungkin apalagi sudah berdampingan ini. Yang penting jangan saling melempar. Kalau tidak ada bila saya tidak ada. Ya silakan. Kata kecil. Saya pikir tidak perlu saya jawab. Ya. Tanpa dijawab pun Pak Desa sudah tahu jawabannya. Kami dari tahun 2006 sama-sama bermuslimah. Bagaimana Pak Desa? Apakah sudah puas dengan itu? Bahwa saja tidak perlu lagi saya jawab karena kita sudah Bisa ya teman-teman. sama-sama tahu posisinya. Kalau saya sudah tahu yang lain saya tahu. Tidak perlu banyak di luar konteks.